Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan memanfaatkan skuad yang tersedia untuk menghadapi Benfica pada hari Rabu. Berbicara dalam konferensi pers usai kemenangan melawan Salernitana, sang pelatih juga menjelaskan mengenai pergantian Hakan Calhanoglu pada laga hari Minggu kemarin. Seperti diketahui, kemenangan Inter atas Salernitana merupakan laga ketiga mereka dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Namun Nerazzurri tidak punya banyak waktu beristirahat, dan harus kembali beraksi pada hari Rabu di Liga Champions. Satu pertanyaan besarnya adalah apakah Inzaghi akan memiliki pemain tambahan dibandingkan pertandingan kemarin, mengingat beberapa pemainnya sedang mengalami cedera. Akan tetapi sang pelatih tidak terlalu optimis mengenai hal tersebut. Saya rasa tidak mungkin ada pemain yang bisa pulih tepat waktu meskipun masih ada harapan, ungkap Inzaghi. Dengan semua pertandingan yang kami mainkan sangat berdekatan, maka Frattesi, Cuadrado, Arnautovic dan Sensi semuanya akan sangat berguna untuk rotasi skuad. Namun untuk menghadapi Benfica, mengingat jadwal pertandingan sangat padat. Dan mengenai rotasi saat dimainkan, tutup sang pelatih. Empat pemain Inter Milan, Lautaro Martinez, Federico Di Marco, Henrikh Mkhitaryan dan Alessandro Bastoni semuanya akan menjadi starter untuk menghadapi Benfica pada hari Rabu. Menurut Gazzetta.it, yang juga mengantisipasi bahwa Matteo Darmian akan kembali berada di bangku cadangan dalam pertandingan lanjutan penyisihan grup Liga Champions. Seperti diketahui, Inter melakukan beberapa rotasi pada starting 11 ketika bertandang ke Salernitana kemarin malam. Pemain seperti Lautaro, Di Marco, Mkhitaryan dan Bastoni semuanya keluar dari line-up Inter. Akan tetapi keempat pemain tersebut akan kembali ke starter melawan Benfica. Penting bagi Inter untuk meraih 3 poin pada hari Rabu setelah meraih hasil imbang di laga pertama menghadapi Real Sociedad. Pelatih Simone Inzaghi siap tampil dengan starting line-up terkuatnya untuk melawan juara Portugal tersebut. Sementara itu, masih harus dilihat apakah Darmian akan menjadi starter atau tidak. Darmian bisa menjadi starter di posisi kanan pertahanan atau sebagai bek sayap kanan. Namun penampilan apik Benjamin Pavard dan Denzel Dumfries saat mengalahkan Salernitana dapat membuat Darmian absen di kedua posisi tersebut. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi hampir tidak memiliki harapan untuk kembali bugar dalam pertandingan Liga Champions melawan Benfica. Menurut FC Internews, Frattesi terpaksa absen saat menghadapi Salernitana kemarin malam karena mengalami ketegangan otot. Masalah tersebut memang tidak terlalu serius, yang artinya sang pemain akan bisa kembali dalam beberapa hari mendatang. Namun tentu saja, Inter tidak ingin mengambil resiko apapun terkait kebugaran sang gelandang. Dan jadwal kembalinya Frattesi saat menghadapi Benfica bukanlah waktu yang tepat. Kecil kemungkinan bagi Frattesi untuk bisa menjadi bagian dari skuad Inter di Liga Champions pada hari Rabu. Sementara dalam laporan lain, bek sayap Juan Cuadrado kemungkinan pulih sepenuhnya dari cedera saat pertandingan kedua Liga Champions melawan Benfica. Seperti dilansir Tuttosport, mantan pemain Juventus itu bisa tersedia di skuad Simone Inzaghi pada hari Rabu. Cuadrado akan menjalani sesi latihan persiapan terakhirnya hari ini, dan kemudian terkait ketersediaannya untuk menghadapi Benfica akan segera diputuskan. Gelandang Inter Milan, Davy Klaassen terbukti mampu memberikan kualitas penguasaan bola dalam debut starternya kemarin, tetapi kurang memiliki kecepatan dan kerja defensif. Menurut FC Internews, Nerazzurri tanpa diperkuat Frattesi dan Sensi dalam laga kemarin, serta Henrikh Mkhitaryan juga harus diistirahatkan. Maka dari itu Klaassen memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sejak menit pertama menghadapi Salernitana. Dan dalam pandangan Corriere, laga tersebut adalah demonstrasi yang sangat jelas dari kekuatan dan kelemahan Klaassen di lini tengah. Tidak ada keraguan bahwa Klaassen mampu memenuhi standar trio lini tengah Inter dalam hal kualitas penguasaan bola. Klaassen secara efektif membantu mengalirkan bola, di mana sentuhan pertama, jangkauan umpan dan kesadaran taktisnya memastikan penguasaan bola bergerak cepat saat Inter menikmati awal pertandingan dengan tempo tinggi.
Selain itu, Klaassen juga menunjukkan kualitasnya saat masuk ke sepertiga akhir lapangan, dengan beberapa kontrol luar biasa yang sangat membantu Inter masuk ke area penalti. Namun di sisi lain, Klaassen mendapat banyak kritik dikarenakan dirinya tampak kesulitan secara defensif. Sang gelandang terbukti terlalu mudah untuk dilewati lawan dalam fase bertahan. Artinya, Inter kebobolan beberapa serangan balik yang berbahaya, dan tidak pernah benar-benar menguasai lini tengah. Sebaliknya, masuknya Henrikh Mkhitaryan terbukti mampu memperbaiki masalah tersebut. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez telah mengukuhkan diri sebagai satu-satunya pemain yang tidak memiliki cadangan nyata di skuad Simone Inzaghi. Menurut Sport Mediaset Italia, kapten Inter tersebut menjadi salah satu dari sejumlah pemain yang diistirahatkan pada laga kemarin melawan Salernitana. Pelatih Simone Inzaghi memilih menurunkan starting 11 dengan beberapa opsi cadangan, dengan harapan mendapatkan 3 poin penting tanpa melelahkan beberapa pemain terpentingnya. Rotasi sang pelatih pun berjalan dengan baik di sebagian besar area lapangan, terutama di lini pertahanan dan kedua sayap. Meski demikian, ceritanya jauh berbeda dalam hal serangan. Alexis Sanchez menggantikan Lautaro dari menit pertama untuk berduet dengan Marcus Thuram. Striker asal Chili itu tentu saja merupakan pemain dengan kualitas hebat yang telah ditunjukkannya dalam beberapa kesempatan. Namun masalahnya adalah Sanchez tidak membawa atribut yang sama seperti yang dimiliki Lautaro. Inter seolah-olah menunggu sang pelatih agar memasukkan Lautaro secepatnya untuk memecah kebuntuan dalam laga tersebut. El Toro adalah seorang striker yang luar biasa yang telah menjadi senjata utama Inter, seperti yang telah dia tunjukkan sepanjang musim ini. Sang kapten memberikan demonstrasi yang lebih tegas saat diturunkan di babak kedua melawan Salernitana. Dalam pandangan Mediaset, pertandingan kemarin menjadi bukti lebih lanjut bahwa Lautaro tidak mempunyai cadangan yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, Inter harus bisa mengatasi masalah tersebut agar tidak selalu tergantung pada sang kapten, mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan mendapat pujian atas penampilannya dari bangku cadangan yang mengubah pertandingan dalam kemenangan melawan Salernitana. Menurut Le Interista, rating pemain di semua media Italia memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada pemain veteran Armenia tersebut. Seperti diketahui, Mkhitaryan tidak menjadi starter di laga kemarin yang digantikan oleh Davy Klaassen. Performa Klaassen di babak pertama memang tidak terlalu buruk, namun kenyataannya lini tengah Inter tampak kurang seimbang dan terkendali. Oleh karena itu, pelatih Simone Inzaghi memutuskan mengambil tindakan dengan memasukkan Mkhitaryan. Mantan gelandang Roma dan Arsenal itu sekali lagi menunjukkan dengan jelas betapa berharga dirinya bagi Inter. Meski usianya sudah lanjut, pemain asal Armenia ini memberikan dorongan energi di lini tengah. Mkhitaryan mampu secara teratur mengambil posisi yang tepat, baik di dalam maupun di luar penguasaan bola. Sang gelandang menjadi pengatur utama permainan penguasaan bola Inter, dan memberikan umpan-umpan yang tepat untuk menjaga pertandingan tetap berjalan sesuai tempo yang diinginkan Inter. Mkhitaryan memang tidak mencetak gol atau memberikan assist, namun dirinya terbukti menjadi faktor kunci dalam kemenangan Inter di laga tersebut. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez sukses menciptakan momen indah saat timnya mengalahkan Salernitana dengan skor telak 4-0. Menurut FC Internews, sang striker memborong 4 gol alias quad-trick masing-masing pada menit 62, 77, 85, dan menit 89. Tambahan 4 gol tersebut membuat El Toro kini menjadi top skor sementara Serie A musim ini. Pemain asal Argentina itu sudah menorehkan 9 gol dari 7 laga di ajang Serie A, dengan unggul 4 gol atas pesaing terdekatnya di peringkat kedua yakni Victor Osimhen. Selain itu, Lautaro juga menjadi pemain pertama dalam sejarah Serie A yang berhasil mencetak 4 gol dari bangku cadangan. Seperti diketahui, El Toro mencatatkan quad-trick hanya dalam waktu 35 menit saat turun menggantikan Alexis Sanchez. Dengan torehan tersebut, maka Lautaro pun membawa Inter nyaman berada di puncak klasemen sementara Serie A.
Striker Inter Milan, Marcus Thuram terbukti menjadi pemain yang tidak terlalu egois dalam hal mencetak gol. Menurut Gazzetta dello Sport, Thuram baru mencetak 2 gol sejauh ini dan itu bukanlah hasil yang buruk. Akan tetapi, pemain berusia 26 tahun tersebut adalah seorang striker yang tugasnya membobol gawang lawan. Namun menurut Gazzetta, Thuram bukanlah tipe pemain yang egois dalam hal mencatatkan namanya di papan skor. Thuram terlihat seperti tipe striker yang sangat senang bermain di seluruh lapangan. Pemain asal Prancis itu juga suka bermain melebar, dan yang terpenting adalah mencari ruang di lini tengah. Di satu sisi, mantan penyerang Borussia Mönchengladbach itu merupakan striker yang senang bermain dengan lawan berada di depannya. Salah satu senjata paling ampuh yang dimiliki Thuram adalah kemampuannya untuk lolos dari kejaran pemain bertahan lawan, yang memungkinkan rekan satu timnya masuk ke ruang yang ia ciptakan. Dan Thuram juga merupakan tipe striker yang sangat nyaman memainkan kombinasi passing pendek bersama rekan satu timnya. Hal ini berarti bahwa pemain berusia 26 tahun itu hampir selalu menjadi jantung permainan penguasaan bola Inter saat mendekati sepertiga akhir lapangan. Dia sering memainkan peran kunci dalam pergerakan dan gol-gol Inter yang paling berbahaya. Pada akhirnya, Gazzetta memperingatkan bahwa Thuram juga harus membuktikan ketajamannya di depan gawang lawan, jika dirinya tidak ingin memiliki reputasi sebagai seorang finisher yang boros dan hanya mampu memanfaatkan peluang bagus saja. Selama sang striker bisa membobol gawang lawan dengan intensitas yang wajar, maka hal itu sudah lebih dari cukup jika mempertimbangkan gaya permainannya yang altruistik. Mantan gelandang legendaris Inter Milan, Wesley Sneijder memperkirakan akan sulit bagi Davy Klaassen untuk bermain reguler bersama pasukan Simone Inzaghi. Berbicara kepada Sport Mediaset, Sneijder memprediksikan bahwa Klaassen tidak akan banyak bermain musim ini. Seperti diketahui, Davy Klaassen adalah rekrutan terakhir Inter yang mengejutkan pada musim panas dengan status bebas transfer dari Ajax. Klaassen didatangkan untuk membawa pengalaman dan keserbagunaan dalam meningkatkan kedalaman serangan nerazzurri. Namun sejauh ini, Klaassen baru tampil 2 kali dengan seragam Inter. Pemain asal Belanda itu masuk dari bangku cadangan saat melawan Sassuolo pada hari Rabu kemarin, dan menjadi starter saat mengalahkan Salernitana Minggu dini hari tadi. Dalam pandangan Sneijder, Klaassen kemungkinan tidak akan banyak bermain di musim ini. Saya pikir akan sulit bagi Klaassen untuk mendapatkan menit bermain, mengingat lini tengah adalah area di mana Inter menjadi yang terkuat. Oleh karena itu, mungkin sulit baginya untuk masuk ke tim Simone Inzaghi hingga akhir musim. Tutup sang legenda. Inter Milan telah mengonfirmasi bahwa mereka sudah mematuhi peraturan Financial Fair Play dan tidak akan menghadapi sanksi apapun dari UEFA. Nerazzurri membuat pengumuman di akun resmi mereka melalui FC Internews, bahwa Dewan Direksi klub telah menyetujui laporan keuangan untuk tahun fiskal 2022-2023, yang mereka perkirakan akan sesuai dengan ketentuan perjanjian penyelesaian dengan Badan Sepak Bola Eropa tersebut. Dewan Direksi Inter bertemu hari ini guna menyetujui anggaran klub untuk tahun fiskal yang terbaru. Laporan keuangan untuk tahun fiskal terakhir menunjukkan rekor kerugian nerazzurri sekitar 85 juta euro. Masalah utama bagi Inter adalah memastikan bahwa kerugian finansial masih berada dalam batas yang diizinkan oleh peraturan Financial Fair Play UEFA. Kerugian sebesar 85 juta euro ini turun dari 140 juta euro yang dicatat Inter pada tahun fiskal 2021-2022. Ini merupakan peningkatan signifikan yang membuat nerazzurri mematuhi perjanjian mereka dengan UEFA. Meskipun ada beberapa kemunduran finansial selama tahun fiskal terakhir, khususnya perjanjian sponsorship kaos utama dengan perusahaan cryptocurrency DigitalBit. Namun selebihnya hal ini sebagian besar merupakan dampak positif bagi Inter dalam hal finansial. Nerazzurri mengantongi pemasukan besar dari Liga Champions yang sukses melangkah hingga babak final. Dengan demikian, catatan akhirnya adalah Inter berhasil memenuhi ketentuan perjanjian penyelesaian mereka dengan UEFA.